Leo, ini bulannya kamu. Tapi, apa yang sebenarnya sedang dibuka untukmu di Leo season kali ini? Cinta, karir, finansial, peluang, sampai pesan spiritual, kita akan lihat semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Hai sahabat Tamala, selamat datang di Tamala Story, tempat semesta berbicara melalui simbol, intuisi, dan pesan untuk jiwa yang sedang bertumbuh. Leo, ini adalah general reading, jadi tidak semua pesan akan berlaku untuk semua orang. Ambil yang terasa selaras denganmu dan lepaskan yang tidak sesuai. Reading kali ini akan cukup panjang, jadi fokus dan stay sampai akhir karena kita akan melihat perjalanan Leo secara menyeluruh. Dan kalau ada bagian yang memang kamu alami, jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Ceritakan apakah kamu sedang mengalami hal yang sama. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel Tamala Story supaya kamu tidak ketinggalan zodiak season berikutnya. Di Leo season kali ini, kita akan melihat energi utama Leo, perubahan yang sedang terjadi, apa yang akan datang, dari mulai karir, finansial, peluang kerja, maupun bisnis, serta kehidupan cinta untuk kamu yang single maupun yang sudah berpasangan. Serta di sini Tamala tidak lupa juga untuk memberikan pesan tentang kesehatan sampai pesan spiritual untuk kamu. Dan di bagian terakhir nanti, kita akan melihat kemana Leo sedang diarahkan setelah melewati season ini. Ya, sekarang Leo, kita akan mulai dari energi utamamu. Jadi sekali lagi Tamala ingatkan bahwa ini adalah general reading ya. Jadi kalau ada kartu yang berbicara tentang cinta ya, misal ya, bukan berarti semua Leo sedang jatuh cinta. Bisa saja kamu sedang merindukan seseorang, sedang memperbaiki hubungan, sedang memilih, atau justru sedang mencoba melepaskan. Dengarkan konteksnya ya dan lihat mana yang paling sesuai dengan ceritamu. Tamala akan mulai shuffle kartunya dulu ya. Kita akan melihat saat ini energi utama dari Leo. Leo, di bagian pertama kali ini kita akan melihat energi yang paling kuat ya. Di sini buat kamu yang belakangan ini ngerasa ingin mencoba sesuatu yang baru, mungkin punya ide baru, atau ada bagian dalam dirimu yang kembali penasaran terhadap sesuatu ya. Energi ini terasa cukup kuat ya. Ada semangat yang mulai muncul lagi setelah sebelumnya mungkin kamu terlalu sibuk dengan banyak hal. Ya, mungkin kamu seperti mulai berpikir, kayaknya aku mau coba ini. Atau mungkin sekarang waktunya aku melakukan sesuatu yang berbeda ya. Dan ini membuat kamu ingin tahu ya. Jadi di Leo season kali ini mungkin dimulai dengan sebuah ide, kabar, kesempatan, atau ketertarikan yang membuat kamu mulai merasa lebih antusias ya. Dan kondisi kehidupan kamu saat ini mungkin seperti membutuhkan waktu untuk berhenti sebentar ya, menenangkan pikiran, atau mengambil jarak dari sesuatu yang cukup melelahkan ya. Di luar mungkin kamu terlihat baik-baik saja, tetapi di dalam ada bagian dari dirimu yang sedang membutuhkan ketenangan. Bisa jadi beberapa waktu terakhir kamu terlalu banyak berpikir, terlalu banyak menghadapi situasi, atau terlalu lama berada dalam keadaan yang membuat kamu lelah secara mental ya. Jadi menariknya Leo season ini dibuka dengan dua energi yang berdampingan. Ada rasa ingin memulai sesuatu, tetapi ada juga kebutuhan untuk beristirahat terlebih dahulu. Dan buat kamu yang sedang berada di antara dua pilihan ya, belum yakin harus mengambil keputusan yang mana, atau sebenarnya sudah tahu jawabannya tetapi masih belum siap mengakuinya. Bagian ini mungkin sangat terasa sesuai ya. Ada sesuatu yang sedang kamu pertimbangkan, mungkin di sini bisa berkaitan dengan pekerjaan,
hubungan, keputusan pribadi, bahkan arah hidup ya. Kamu mungkin sedang berusaha melihat semuanya secara rasional, tetapi semakin dipikirkan, semakin sulit untuk menentukan pilihan. Dan mungkin bukan karena kamu tidak punya jawaban, bisa jadi kamu hanya belum siap dengan konsekuensi dari jawaban tersebut. Dan kita lihat nih ya di kartu berikut ini, kamu mungkin saat ini sedang atau mulai mendapatkan kejelasan setelah melewati masa yang cukup membingungkan. Ini adalah energi yang sangat bagus ya. Ada kemungkinan kamu melihat sesuatu dengan lebih jernih. Sesuatu yang belum sebelumnya maksudnya ya, terasa samar, perlahan menjadi jelas ya. Kamu mungkin tidak tahu apa yang sebenarnya kamu inginkan. Apa yang tidak lagi kamu mau atau siapa ya, dan situasi seperti apa yang memang pantas mendapatkan perhatian kamu. Jadi kekuatan Leo kali ini bukan hanya keberanian untuk bertindak, tetapi kemampuan untuk melihat sesuatu dengan apa adanya. Dan ada keputusan yang bisa lahir dari kejernihan ini. Dan buat kamu yang saat ini sedang membangun kehidupan yang lebih nyaman, lebih aman, dan punya hasil yang benar-benar kamu rasakan, ini menjadi tema yang cukup kuat ya. Leo season tidak hanya bicara tentang perhatian atau pengakuan dari orang lain. Ada sesuatu yang lebih matang di sini. Kamu mulai memikirkan hasil jangka panjang, pekerjaan, uang, aset, ya, bisnis, posisi, bahkan kualitas kehidupan yang ingin kamu miliki. Dan di sini kamu mungkin semakin sadar kalau yang kamu cari bukan sekedar sesuatu yang terlihat bagus dari luar, tetapi sesuatu yang memang punya nilai dan bisa kamu pertahankan. Jadi kalau kelima kartu ini disatukan, ya, Leo memasuki seasonnya dengan cerita yang cukup menarik, ya. Di satu sisi ada rasa ingin mencoba sesuatu yang baru, di sisi lain ada kebutuhan untuk berhenti sejenak dan memulihkan diri. Kemudian di sini menunjukkan adanya keputusan yang belum selesai. Namun ada kejernihan, yaitu untuk akhirnya ya, pada akhirnya ya, untuk melihat mana yang memang benar-benar kamu inginkan, dan ujung energinya adalah tentang King of Pentacles ya. Ini bukan sekedar aku ingin sesuatu yang baru, lebih dalam dari itu ya. Aku ingin sesuatu yang baru, tetapi kali ini aku ingin sesuatu yang memang bernilai untuk hidupku. Dari sini kita bisa melihat kalau ada beberapa hal lama ya, hal sebelumnya yang sudah lama ya, yang mungkin sudah tidak cocok dengan Leo. Oke, dan sekarang kita akan melihat di fase berikutnya, apa sebenarnya yang sedang berubah dalam kehidupan Leo. Pertanyaan yang paling besar ya adalah tentang apa yang sedang meninggalkan hidup Leo dan apa yang mulai mengambil tempatnya ya. Kalau di fase sebelumnya kita mulai mendapatkan kejelasan tentang apa yang kamu inginkan, sekarang kita lihat apa yang sedang berubah di sekelilingmu dan di dalam dirimu ya. Dan di sini kalau dilihat dari kartu pertama ya, kamu yang mungkin belakangan ini terasa terlalu banyak memikul tanggung jawab ya, atau terlalu sering mengurus semuanya sendirian, atau merasa ada banyak hal yang harus kamu selesaikan sekaligus, kartu ini cukup kuat ya. Ada beban yang sudah lama kamu bawa. Mungkin awalnya kamu masih sanggup, tetapi semakin lama kamu mulai sadar kalau tidak semua hal bisa ditanggung sendirian. Dan Leo season ini bisa menjadi masa ketika kamu mulai melihat kembali mana yang memang tanggung jawabmu, dan mana yang sebenarnya sudah terlalu berat untuk terus kamu bawa. Dan buat kamu yang masih sering kembali kepada sesuatu yang sudah terjadi, seperti memikirkan penyesalan, kehilangan, atau bertanya-tanya tentang apa yang seharusnya bisa berbeda, ini mungkin bagian yang paling terasa ya. Ada pengalaman yang meninggalkan rasa kecewa, tetapi ada yang mulai berubah, ya, itu adalah cara kamu melihat pengalaman tersebut. Kamu tidak lagi tinggal di tempat atau bagian yang hilang. Perlahan perhatianmu telah beralih kepada apa yang masih ada dan apa yang masih bisa kamu bangun. Dan di sini kamu tidak melupakan masa lalu. Kamu hanya mulai menyadari kalau hidupmu tidak berhenti di sana. Buat kamu yang selama ini merasa semuanya harus terjadi, harus cepat mendapatkan jawaban, ya, cepat mendapatkan kepastian, atau cepat menyelesaikan sesuatu, kartu ini cukup menarik, ya. Ada kemungkinan kamu perlu melepaskan kebiasaan itu dulu ya, tidak terburu-buru untuk mengejar hasil. Karena ketika kamu memberi ruang pada sesuatu untuk berkembang dengan sendirinya,
Kamu bisa melihat mana yang akan datang untuk kamu dan mana yang hanya muncul karena kamu terlalu cepat mengejarnya. Dan kartu ini bisa membawa kabar tentang perubahan yang datang cukup cepat, ya. Jadi yang dilepaskan bukan kesempatan, tetapi kebutuhan untuk mengendalikan kapan semuanya harus terjadi. Buat kamu yang sebelumnya terlalu fokus pada masalah pribadi, pekerjaan, atau sesuatu yang membuat kamu terkadang menarik diri, ya, perlahan ada keinginan untuk kembali menikmati hidup. Kamu mulai membutuhkan orang-orang yang membuat kamu nyaman, teman, keluarga, ya, lingkungan sosial, atau orang-orang yang bisa membuat kamu tertawa tanpa harus menjelaskan banyak hal. Dan di sini ada sisi Leo yang mungkin mulai kembali terbuka, ya. Kamu tidak ingin hidup hanya berisi tentang tanggung jawab dan pemikiran serius, ya. Ada kebutuhan untuk kembali menikmati hal-hal sederhana dan merayakan sesuatu yang sudah berhasil kamu lewati. Dan kamu mungkin di sini mulai memikirkan kehidupan yang ingin kamu jalani, bukan hanya tentang pencapaian yang ingin kamu dapatkan, ya. Kartu ini memang terasa sangat kuat karena ada perubahan cara pandang tentang apa arti bahagia untuk kamu. Mungkin dulu kamu lebih mengejar pencapaian, uang, pekerjaan, atau pengakuan. Sekarang kamu mulai mempertanyakan, setelah semuanya aku dapat, apakah aku bisa bahagia? Arah baru Leo justru membawa perhatian kepada kehidupan yang lebih utuh, hubungan yang sehat, keluarga, rasa memiliki, kedamaian emosional, dan orang-orang yang memang ingin kamu pertahankan dalam hidup kamu. Dan menariknya, perubahan Leo ini dimulai dari sesuatu yang berat menuju sesuatu yang lebih bermakna. Jadi perubahan Leo kali ini bukan sekedar sesuatu pergi dan sesuatu yang baru datang. Lebih seperti kamu mulai berhenti bertanya tentang bagaimana caranya aku menyelesaikan semuanya. Dan mulai bertanya tentang sebenarnya kehidupan apa yang ingin aku jalani. Dan sekarang kita akan melihat ya, apa yang akan datang setelah perubahan ini terjadi. Ya, kalau dilihat tadi kita ada beban yang mungkin mulai kamu lepaskan dan cara pandangmu terhadap hidup juga mulai berubah. Sekarang kita melihat apa yang akan mulai muncul ketika ruang itu mulai terbuka, ya. Buat kamu yang saat ini sedang belajar menghadapi sesuatu dengan lebih tenang, tidak lagi mudah terpancing, atau sedang berusaha untuk mengendalikan emosi dalam sebuah situasi, kartu ini sangat kuat ya. Ada keadaan yang mungkin menguji kesabaran kamu, tetapi kali ini kamu tidak harus menghadapinya dengan keras ya. Justru kamu akan menemukan bahwa kelembutan, ketenangan, dan kemampuan mengendalikan diri bisa memberikan hasil yang jauh lebih baik. Untuk sebagian Leo, ini juga bisa menjadi masa ketika rasa percaya diri mulai kembali. Kamu semakin mengenal kemampuan kamu sendiri tanpa harus membuktikannya kepada semua orang. Dan buat kamu yang saat ini sedang menunggu sebuah kesempatan untuk menentukan arah, mengambil keputusan, atau akhirnya keluar dari keadaan yang selama ini terasa menggantung. Ada energi yang cukup kuat di sini, ya. Peluang datang ketika kamu sudah tahu apa yang ingin kamu tuju. Bisa berkaitan dengan pekerjaan, perjalanan, perubahan lingkungan, pendidikan, bisnis, atau mungkin keputusan pribadi. Ada kemungkinan sesuatu yang sebelumnya terasa lambat mulai mendapatkan momentum, ya. Yang penting jangan membuat terlalu banyak pilihan sekaligus. Tentukan mana yang memang paling penting untuk kamu. Dan kamu mungkin sedang menunggu kabar ya, dan justru lebih banyak memikirkan kemungkinan buruk daripada kenyataan yang sebenarnya ya. Kartu ini bicara tentang kecemasan yang mendahului sebuah informasi. Ada Leo yang mungkin saat ini sedang terlalu banyak membuat skenario di kepala ya, tentang bagaimana kalau gagal, bagaimana kalau ditolak, bagaimana kalau ternyata tidak sesuai harapan. Jadi ketika kabar itu datang, usahakan melihat faktanya terlebih dahulu sebelum membiarkan pikiran membuat kesimpulan sendiri. Dan buat kamu yang mengira perjalanan ke depan akan berjalan mulus tanpa banyak gangguan, mungkin ada sedikit kejutan. Bisa muncul persaingan, perbedaan pendapat, atau beberapa orang yang memiliki kepentingan berbeda dengan kamu. Tetapi tidak semuanya harus dianggap sebagai masalah yang besar. Dalam konteks pekerjaan misalnya, kompetisi justru bisa menunjukkan bahwa kamu sedang berada di lingkungan yang punya banyak peluang. Dalam kehidupan pribadi, perbedaan pendapat bisa membuatmu semakin jelas tentang apa yang sebenarnya kamu inginkan. Jadi sesuatu yang awalnya terus mengganggu bisa membuat Leo lebih tahu posisi dirinya. Dan kalau kamu selama ini merasa
berusaha untuk membangun kehidupanmu sendiri, kartu ini bicara tentang sesuatu yang baik ya. Ada potensi Leo akan semakin menikmati hasil dari apa yang sudah dikerjakan. Bisa berupa peningkatan finansial, pencapaian pribadi, pekerjaan yang lebih nyaman, atau sekedar perasaan bahwa aku ternyata bisa sampai sejauh ini sendiri. Dan untuk sebagian Leo, ini juga bisa menjadi periode ketika orang lain mulai melihat nilai dirimu dengan lebih jelas. Kamu tidak lagi terlalu membutuhkan validasi untuk merasa berharga. Ada kepuasan yang muncul karena kamu tahu apa yang sudah kamu bangun dan kamu tahu nilainya. Leo, apa yang datang tidak semuanya berbentuk sesuatu yang langsung nyaman. Ada yang meminta kamu untuk mengendalikan diri, ada yang membuka peluang ketika kamu sudah menentukan arah, ada yang menunjukkan kecemasan terhadap sesuatu yang belum terjadi, dan ada yang membawa kompetisi atau perbedaan kepentingan. Tetapi semuanya berujung pada sesuatu yang sangat menarik, yaitu Leo sedang belajar untuk menghadapi tekanan tanpa kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Sampai akhirnya bisa menikmati hasil dari sesuatu yang selama ini dibangun. Sekarang kita akan melihat bagaimana dengan pekerjaan, uang, bisnis, dan peluang Leo di musimnya sendiri. Oke, sekarang Tamala rapikan dulu ini kartunya ya. Leo, sekarang kita masuk ke bagian yang cukup penting. Karena tidak semua Leo berada dalam kondisi pekerjaan yang sama ya. Ada yang sedang bekerja, ada yang sedang mencari pekerjaan, ada yang mulai memikirkan bisnis, dan ada juga yang sebenarnya sedang mencari cara untuk memperbaiki kondisi finansialnya. Jadi, dengarkan bagian yang paling sesuai dengan keadaan kamu. Kondisi Leo yang sedang bekerja ya. Buat kamu yang saat ini sedang bekerja dan merasa kemampuanmu mulai lebih diperhatikan. Kartu ini ya menunjukkan adanya kesempatan untuk diakui melalui hasil kerja dan kemampuan kamu. Bisa ada proyek yang membuat kamu bekerja sama dengan orang lain, mendapatkan kepercayaan yang lebih besar, atau dilibatkan dalam sesuatu yang membutuhkan keahlianmu. Kalau selama ini kamu merasa pekerjaanmu seperti tidak terlalu terlihat, ya, ada kemungkinan orang mulai menyadari kontribusimu. Untuk sebagian Leo, peluang yang lebih baik justru datang melalui kerjasama, networking, ya, atau seseorang yang mengetahui kemampuan kamu. Dan buat kamu yang sudah cukup lama bekerja keras dan mungkin mulai merasa aku kok harus menghadapi ini lagi ya. Kartu ini menunjukkan bahwa kamu sebenarnya sudah cukup dekat dengan sebuah titik penting ya. Kamu mungkin sedang lelah, tetapi pengalaman yang sudah kamu kumpulkan tidak sia-sia. Ada peluang untuk bertahan, memperkuat posisi, atau menyelesaikan sesuatu yang sudah lama kamu perjuangkan. Namun jangan sampai pengalaman buruk membuat kamu menutup diri terhadap kesempatan baru. Kamu boleh lebih berhati-hati, tetapi tidak perlu menganggap semua peluang akan berakhir seperti pengalaman sebelumnya. Dan buat kamu yang saat ini sedang mencari pekerjaan, tetapi merasa tawaran yang datang belum sesuai, atau sudah terlalu lama menunggu sampai akhirnya kehilangan semangat. Nah, bagian ini yang mungkin paling sangat relate ya. Ada kemungkinan kamu sebenarnya memiliki pilihan di depan mata, tetapi belum melihatnya sebagai sesuatu yang menarik. Bisa juga karena mungkin kamu terlalu fokus pada satu jenis pekerjaan, satu perusahaan, atau satu standar tertentu. Di sini Tamala mengajak kembali untuk kamu melihat tentang peluang yang ada, terutama sesuatu yang awalnya terlihat biasa saja ya. Bukan berarti kamu harus menerima pekerjaan yang tidak sesuai, tetapi jangan sampai karena kecewa dengan beberapa kesempatan sebelumnya, kamu melewatkan sesuatu yang sebenarnya bisa menjadi pintu masuk ya. Dan saat ini
kamu yang sedang mempertimbangkan bisnis bersama dengan seseorang, memilih partner, atau bahkan sedang berada di persimpangan antara bekerja atau membangun usaha sendiri, ya kartu ini sangat relevan ya. Ada keputusan penting di sini ya. The Lovers dalam konteks bisnis bukan hanya tentang cinta. Ini berbicara tentang pilihan yang harus sesuai dengan nilai dan tujuan kamu. Kalau ada partner bisnis, pastikan visi kalian memang sejalan. Kalau kamu sedang memilih jenis usaha, jangan hanya melihat mana yang terlihat menguntungkan, tapi tanyakan juga, apakah ini memang sesuatu yang ingin aku bangun, ya, karena pilihan yang paling tepat akan sangat menentukan arah berikutnya. Dan kalau kamu saat ini sedang ingin memperbaiki kondisi finansial, kartu ini membawa energi yang cukup bagus ya. Ada potensi pertumbuhan dan peningkatan. Uang bisa datang dari segala sesuatu yang kamu rawat secara konsisten. Bisa berupa pekerjaan, bisnis, keterampilan, proyek, atau sesuatu yang sebelumnya kamu bangun secara perlahan. Dalam case tertentu, ya, bahwa kondisi finansial tidak selalu tumbuh karena kita bekerja lebih keras. Kadang yang dibutuhkan adalah mengetahui apa yang memang layak dikembangkan. Untuk sebagian Leo, ini juga bisa menjadi masa ketika hasil dari sesuatu yang sudah lama dilakukan ya, mulai terasa hasilnya. Dan kalau kamu saat ini sedang menunggu kesempatan kedua, tawaran lama, pekerjaan yang pernah kamu tinggalkan, atau sesuatu dari masa lalu yang kembali muncul, kartu ini sangat menarik. Ada kemungkinan panggilan atau kesempatan untuk memulai kembali tentang sesuatu. Bisa berupa seseorang yang kembali menghubungi ya tentang pekerjaan yang sebelumnya pernah kamu lamar, proyek lama yang dibuka kembali, atau kesempatan yang dulu belum berhasil tetapi sekarang datang dengan kondisi berbeda. Untuk Leo yang sedang mencari pemasukan tambahan, jangan abaikan pengalaman atau kemampuan yang sudah pernah kamu miliki. Sesuatu yang kamu kira sudah selesai, ternyata masih bisa punya nilai. Buat kamu yang sudah mulai memikirkan langkah yang lebih jauh, kartu ini menunjukkan salah satu kuncinya, yaitu jangan hanya melihat apa yang ada di depan mata saja sekarang ya. Ada potensi yang lebih besar ketika Leo berani melihat keluar dari lingkungan yang selama ini dikenal. Bisa berarti mencari pasar baru, memperluas jaringan, mencoba bidang yang berbeda, bekerja dengan orang dari tempat lain, atau mulai memikirkan rencana jangka panjang. Hambatannya adalah terlalu nyaman dengan wilayah yang sudah dikenal. Dan ini memperluas pandangan dan mulai mempersiapkan sesuatu sebelum hasilnya bisa terlihat. Leo menarik sekali ya, karena kalau kita bicara tentang finansial, ya didominasi oleh energi pertumbuhan, pilihan, dan perluasan. Ya, untuk yang bekerja ada potensi kemampuan yang semakin terlihat. Untuk yang mencari pekerjaan ada pesan agar tidak terlalu cepat menganggap sebuah peluang tidak menarik. Untuk yang ingin berbisnis, ada keputusan penting mengenai arah dan kemungkinan kerjasama. Sementara untuk finansial, ya kartu The Empress dan Judgment menunjukkan potensi sesuatu yang bisa tumbuh, bahkan mungkin mulai atau melalui kesempatan yang sebenarnya sudah pernah muncul sebelumnya ya. Dan akhirnya di sini Leo tidak harus berhenti pada apa yang sudah dimiliki sekarang. Ada sesuatu yang bisa dikembangkan lebih jauh, tetapi Leo perlu melihat peluangnya dengan lebih luas. Nah, setelah pekerjaan, bisnis, finansial yang kita lihat, sekarang kita masuk ke bagian yang biasanya bikin paling penasaran. Bagaimana dengan love season-nya Leo? Ya, kita mulai dari kamu yang single. Oke, kita sekarang masuk ke bagian cinta untuk kamu yang sedang single. Buat kamu yang sedang menikmati kesendirian atau baru selesai dari sebuah hubungan, masih memikirkan seseorang atau sebenarnya sudah siap untuk membuka hati untuk orang yang baru. Mari lihat bagian ini dengan pikiran terbuka. Kita akan melihat bukan hanya apakah ada seseorang yang akan datang, tetapi juga kondisi hatimu, apa yang sedang kamu tinggalkan, dan seperti apa peluang cinta yang terbuka di Leo season kali ini. Oke, buat kamu yang saat ini mulai merasakan sesuatu kepada seseorang, mulai penasaran, atau mungkin ada seseorang yang membuat hatimu kembali terasa hidup ya, atau berdebar ya. Kartu ini cukup manis ya, karena ada sisi emosional dalam diri kamu yang mulai terbuka lagi. Bisa saja kamu sedang mulai menyukai seseorang, bisa juga ada seseorang yang perlahan mendekat dengan cara sederhana, mungkin melalui percakapan, perhatian kecil, atau komunikasi yang awalnya tidak terlalu kamu anggap serius. Dan ini menunjukkan awal dari sebuah perasaan.
bukan sesuatu yang sudah matang, ya. Dan kamu mungkin sebenarnya ingin punya hubungan baru, tetapi masih ada bagian dari hati yang belum sepenuhnya selesai dengan masa lalu. Kartu ini sangat terasa, ya. Ada sesuatu yang perlu kamu tinggalkan secara emosional, bukan selalu berarti harus melupakan seseorang secara total, bukan ya. Bisa jadi yang perlu ditinggalkan adalah harapan, yaitu terhadap hubungan yang sudah nggak bisa jalan ya, kenangan yang sudah atau mungkin yang terus kamu ulang gitu ya, atau pertanyaan seandainya waktu itu, ini kayak ada rasa penyesalan ya. Karena selama ini sebagian hatimu masih berada di tempat lama, akan lebih sulit untuk menikmati sesuatu yang baru. Dan buat kamu yang merasa satu siklus dalam kehidupan cintamu sudah selesai, kartu ini justru membuka kemungkinan yang sangat menarik. Ada pertemuan setelah sebuah fase ditutup, ya. Seseorang bisa datang dari lingkungan yang berbeda, perjalanan, ya, pekerjaan, komunitas, mungkin dari sosial media atau internet lah ya, atau bahkan tempat yang sebelumnya tidak pernah kamu bayangkan. Untuk sebagian Leo, kartu ini juga bisa menunjukkan seseorang dari masa lalu yang kembali muncul, tetapi dengan konteks yang berbeda. Namun pesan terbesarnya adalah satu bab selesai, sehingga bab berikutnya pun punya ruang untuk dimulai. Dan kalau kamu menginginkan hubungan yang lebih dewasa, lebih tenang, lebih jelas arahnya, energi seseorang yang datang bisa memiliki karakter seperti ini. Orangnya mungkin cukup mandiri, realistis, perhatian, dan tahu apa yang dia inginkan dalam kehidupan ini. Dia tidak harus menjadi orang yang paling agresif untuk menunjukkan perasaan. Justru bisa jadi pendekatannya lebih sederhana, hadir, memperhatikan, membantu, atau menunjukkan kepedulian melalui tindakan. Untuk sebagian Leo, kartu ini menunjukkan kalau kamu sendiri sedang berubah menjadi lebih selektif ya. Kamu tidak lagi hanya mencari chemistry, tetapi juga mempertimbangkan apakah seseorang ini bisa menjadi bagian dari kehidupan kamu. Dan di sini kita perlu sedikit berhati-hati ya. Kalau kamu sedang membuka hati kepada seseorang, jangan terlalu cepat untuk memberikan seluruh harapan sebelum kamu mengetahui situasinya. Ya, Three of Swords ini luka lama yang memang masih terbawa, ketakutan terhadap penolakan, hubungan yang belum sepenuhnya selesai, atau kenyataan yang perlu diketahui sebelum hubungan berkembang lebih jauh. Dan untuk sebagian Leo, ini bisa berarti orang yang datang ternyata masih membawa cerita dari masa lalu. Atau ada seseorang yang masih terlibat dalam hidupnya, ya. Bukan berarti Leo pasti akan mengalami patah hati, Justru kartu ini menjadi peringatan agar kamu tidak mengabaikan tanda-tanda yang membuat kamu tidak nyaman hanya karena sedang menyukai seseorang. Hubungan yang sehat tetap membutuhkan kejelasan. Jadi benang merahnya untuk yang single adalah energi cintamu sebenarnya cukup menarik ya. Jadi pesan cintanya bukan sekedar Leo akan bertemu dengan seseorang, lebih tepatnya ada peluang untuk membuka hati kembali, tetapi kali ini Leo perlu memastikan yang datang akan membawa ruang untuk hubungan baru, bukan sekedar membawa cerita lama dengan wajah yang berbeda. Dan untuk Leo yang sudah memiliki pasangan, ceritanya tentu akan berbeda. Oke, sekarang kita akan lihat apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik hubungan Leo yang sudah berpasangan. Kita beresin dulu kartunya ini ya. Kalau kamu sudah memiliki pasangan, bagian ini khusus untuk melihat dinamika hubungan saat memasuki Leo season ya. Bukan hanya soal apakah hubungan ini baik atau tidak, tetapi juga tentang apa yang sedang dibutuhkan, apa yang mungkin belum terucap, dan kemana arah energi hubungan kalian sedang berjalan ya. Oke, kita akan melihat bukan soal hubungan ini baik atau tidak, tetapi juga tentang apa yang sedang dibutuhkan oleh hubungan ini dan apa yang mungkin belum terucapkan ya.
Buat kamu yang saat ini sedang menjalani hubungan yang terasa semakin serius ya, kartu ini membawa komitmen yang cukup kuat ya. Mungkin ya kalian yang saat ini sedang proses untuk komitmen ya, akan ada sebuah pertunangan atau pernikahan bisa juga ya. Di sini hubungan yang mungkin juga mulai ada pembicaraan tentang masa depan, tentang kejelasan status ya, tinggal bersama seperti apa, rencana menikah juga ya, atau sekedar kesadaran kalau hubungan ini sudah bukan sesuatu yang ingin dijalani dengan setengah hati. Untuk sebagian Leo, ini justru menjadi masa ketika kalian mulai bertanya, sebenarnya hubungan ini mau kita bawa kemana? Ya, jadi ada sesuatu yang sangat serius ya. Dan buat kamu yang merasa pasanganmu sebenarnya sayang, tetapi jarang mengungkapkannya, atau kamu sendiri punya banyak hal yang ingin disampaikan, tetapi sering memilih diam. Kartu ini cukup jelas ya. Hubungan ini membutuhkan ekspresi yang nyata. Tidak cukup hanya berasumsi, dia tahu kalau aku sayang. Atau dia pasti tahu kalau aku sayang. Enggak ya. Kadang pasangan perlu mendengar secara langsung, melihat perhatian atau merasakannya, ya, dan juga merasakan kalau dirinya memang dihargai. Untuk Leo, komunikasi yang hangat bisa membuat hubungan terasa jauh lebih dekat. Dan di sini buat kamu yang saat ini sedang merasa hubungan mulai kembali hangat setelah melewati masa-masa yang kurang nyaman, ada potensi munculnya fase yang lebih menyenangkan. Bisa berupa liburan bersama, quality time, ya, pengalaman baru, atau sekedar kembali menemukan rasa nyaman yang sempat hilang. Untuk hubungan yang sudah lama berjalan, kartu ini tidak harus berarti bulan madu secara literal ya, lebih kepada kembali merasakan kenapa kalian memilih satu sama lain. Nah, oke, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam ya. Karena terkadang apa yang ditampilkan seseorang dalam hubungan tidak sepenuhnya sama dengan apa yang ada di dalam hatinya. Oke, sepakat ya? Nah, buat kamu yang saat ini sedang mempertanyakan perasaan pasangan, apakah dia masih memiliki rasa, ataukah hubungan ini masih berarti baginya? Kartu ini memberikan pesan yang cukup langsung. Ada perasaan cinta yang masih ada, tetapi bisa jadi cara pasanganmu untuk menunjukkan cinta tidak selalu sama dengan cara yang kamu harapkan. Jadi jangan hanya mengukur rasa dari seberapa sering dia mengatakannya, ya, I love you, itu jangan diukur dari situ, ya. Tapi lihat bagaimana dia berusaha hadir dan memperlakukan kamu dengan baik tentunya. Oke? Yang kedua adalah tentang kamu yang merasa pasangan lebih mudah untuk memberikan sesuatu secara materi daripada membicarakan perasaannya. Ya, kartu ini sangat menarik. Kartu berikutnya menunjukkan kalau kamu yang saat ini merasa pasangan kamu mungkin lebih mudah untuk memberikan sesuatu secara materi daripada membicarakan perasaannya. Kartu ini sangat menarik. Bisa jadi ketika dia tidak tahu bagaimana mengungkapkan emosi, dia memilih untuk menunjukkan perhatian melalui pekerjaan, uang, hadiah, bantuan, atau memenuhi kebutuhan yang praktis ya. Tetapi ada kemungkinan juga bahwa kesibukan atau urusan materi menjadi cara untuk menghindari percakapan emosional yang sebenarnya perlu dilakukan. Jadi pertanyaannya bukan hanya dia melakukan apa untukku, tetapi juga tentang apakah kami benar-benar membicarakan apa yang kami rasakan. Dan buat kamu yang saat ini sedang mengalami hubungan dengan banyak dinamika, ya, kartu ini membawa pesan tentang rasa yang tetap ada meskipun hubungan tidak selalu berjalan dengan sempurna. Ada cinta yang tidak mudah hilang hanya karena sedang ada masalah. Tetapi cinta tanpa syarat bukan berarti seseorang harus menerima semua hal tanpa batas. Hubungan tetap membutuhkan komunikasi, rasa hormat, dan kesediaan dari keduanya untuk memperbaiki sesuatu yang memang perlu diperbaiki. Jadi benang merah untuk kamu yang saat ini sedang berpasangan, hubungan kamu memiliki energi yang cukup kuat ya, adanya keinginan untuk menuju sesuatu yang lebih serius, menunjukkan untuk mengingatkan ya bahwa perasaan perlu diungkapkan, bukan hanya diasumsikan. Kemudian tentang kemungkinan hubungan yang kembali menikmati sisi hangat dan menyenangkan yang mungkin sempat hilang. Jadi Leo, kalau hubungan kamu belakangan ini terasa sedikit sulit dibaca, mungkin bukan karena tidak ada rasa. Bisa jadi kalian hanya perlu lebih jujur tentang apa yang sebenarnya ada di dalam hati masing-masing. Oke? Nah, sekarang setelah membahas cinta, sekarang kita tinggalkan hubungan sejenak dan melihat sesuatu yang sering terlupakan ketika kita terlalu sibuk menjalani kehidupan. Bagaimana kondisi tubuh, pikiran, dan kebutuhan self-care-nya Leo di season ini?
Oke, kalau kamu belakangan ini ngerasa terlalu banyak duduk ya, bekerja depan layar, jarang keluar rumah, atau merasa pikiran penuh, tetapi tubuh justru kurang diajak beraktivitas, kartu ini menjadi pengingat sederhana ya. Tubuhmu mungkin membutuhkan lebih banyak gerakan ringan dan udara luar. Tidak harus sesuatu yang berat, jalan santai, ya keluar sebentar, menikmati matahari pagi atau sore, bahkan sekedar mengubah suasana, bisa membantu membuat pikiran kamu terasa lebih lega ya. Kadang yang dibutuhkan bukan solusi besar, tetapi keluar sebentar dari ruang yang sama. Ya, dan kalau kamu yang saat ini terlalu punya banyak target, ya, keinginan, atau rencana sampai semuanya terasa bercampur di kepala dan kemudian sangat berisik ya. Kartu ini sangat menarik ya. Bisa jadi yang membuat kamu lelah bukan hanya pekerjaan, tetapi terlalu banyak hal yang ingin kamu capai sekaligus. Kalau kamu mungkin tahu apa yang kamu inginkan, tetapi belum menentukan mana yang benar-benar menjadi prioritas, maka season ini bisa menjadi waktu yang baik untuk menuliskan kembali tujuan kamu. Bukan untuk membuat hidupmu terasa semakin penuh ya, tetapi supaya kamu bisa melihat dengan jelas mana yang memang ingin kamu kejar dan mana yang sebenarnya tidak perlu kamu lakukan sekarang. Dan buat kamu yang sering mengabaikan sinyal dari dalam diri karena terlalu sibuk mendengarkan pendapat orang lain, kartu ini cukup penting. Ya, kadang tubuh dan perasaan sudah memberikan tanda bahwa kamu saat ini sedang tidak nyaman dengan sesuatu. Tetapi kamu tetap memaksakan diri karena merasa harus kuat, harus menyelesaikan semuanya, atau tidak ingin mengecewakan orang lain. Leo Season mengajak kamu lebih peka terhadap apa yang kamu rasakan. Intuisi bukan berarti mengabaikan logika. Justru kamu bisa menggunakan keduanya bersama-sama ketika mengambil keputusan. Dan kalau kamu saat ini mungkin sulit untuk tenang, mudah terbawa suasana atau mungkin lebih banyak pikiran, atau juga membutuhkan cara untuk menciptakan suasana yang lebih damai. Hal ini bisa berupa doa, afirmasi, ya, membaca sesuatu dengan suara perlahan, atau bentuk praktek spiritual yang memang sesuai dengan keyakinanmu. Tidak harus rumit, yang penting adalah memberi pikiranmu ruang untuk berhenti sejenak dari kebisingan sehari-hari. Jadi menarik banget ya, karena keempat kartu ini sebenarnya berbicara tentang kembali terhubung dengan diri sendiri, mengajak tubuh untuk mendapatkan ruang, membantu pikiran melihat prioritas, mengingatkan Leo untuk mendengarkan sinyal dari dalam, dan terakhir adalah memberikan ruang untuk menenangkan pikiran. Jadi self-care untuk Leo season bukan tentang melakukan sebanyak mungkin hal, ya, tetapi kurangi kebisingan, beri tubuh ruang, rapikan tujuan, dan dengarkan apa yang sebenarnya kamu rasakan. Dan setelah melihat kebutuhan tubuh serta diri Leo, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam. Apa pesan spiritual yang sebenarnya ingin disampaikan kepada Leo di season kali ini? Oke, ini bukan lagi tentang apa yang akan terjadi di luar diri kamu ya, tetapi tentang apa yang sedang ingin kamu pahami dari perjalananmu sendiri. Ya, kalau kamu belakangan ini merasa seperti sedang mempertanyakan siapa dirimu sebenarnya, kartu ini mengajakmu kembali untuk melihat dirimu di balik semua peran yang kamu jalani. Di tempat kerja, kamu mungkin punya satu versi diri. Di hadapan keluarga, mungkin berbeda. Dalam hubungan juga mungkin berbeda. Tetapi ketika semua itu dilepaskan, siapa kamu sebenarnya? Leo season bisa menjadi waktu untuk berhenti terlalu sibuk memenuhi gambaran tentang siapa dirimu di mata orang lain. Karena ada bagian dari dirimu yang sebenarnya sudah tahu apa yang kamu inginkan, hanya saja mungkin selama ini terlalu banyak untuk menyesuaikan diri. Buat kamu yang punya impian besar tetapi masih merasa semuanya terlalu jauh untuk diwujudkan, pesan ini cukup jelas ya. Mimpi itu boleh besar, tetapi jangan hanya disimpan sebagai angan-angan. Ada sesuatu yang perlu kamu susun lebih nyata, apa yang harus dilakukan, apa yang perlu dipelajari, berapa banyak waktu dan biaya yang dibutuhkan, siapa yang membantu, dan langkah pertama apa yang sebenarnya bisa kamu mulai sekarang. Semesta tidak hanya meminta Leo untuk percaya pada mimpinya, tetapi juga memberinya bentuk melalui perencanaan yang nyata. Dan kalau kamu merasa ada sesuatu yang terus berulang dalam hidupmu, entah pola hubungan, rasa takut, kebiasaan, penyesalan, atau sesuatu yang sebenarnya sudah tidak lagi sesuai dengan dirimu, ini menjadi titik penting ya. Tidak semua hal yang pernah menemani perjalananmu harus terus kamu bawa. Ada sesuatu yang mungkin dulu berguna untuk melindungimu,
tetapi sekarang justru membuatmu sulit untuk menerima hal baru. Dan menariknya, kita sudah melihat energi serupa sejak awal reading ya. Leo tadi mendapatkan Eight of Cup dan Five of Cup ya. Jadi pesan ini terasa seperti pengulangan yang cukup kuat. Ada sesuatu yang memang sudah waktunya kamu lepaskan. Bukan karena masa lalu tidak berarti, tetapi karena hidupmu tidak terus tinggal di sana. Dan kalau kamu memang sebenarnya sudah tahu apa yang ingin dilakukan, tetapi masih menunggu tanda, menunggu waktu untuk sempurna, atau berharap orang lain memulainya lebih dulu, kartu ini berbicara cukup langsung. Ada sesuatu yang membutuhkan keberanianmu untuk memulai. Bisa berupa untuk menghubungi seseorang, mengajukan sesuatu, memulai pekerjaan, membuka bisnis, mengatakan apa yang kamu rasakan, atau mengambil keputusan yang selama ini terus kamu tunda. Bukan berarti kamu harus bertindak tanpa berpikir ya, tetapi jangan sampai terlalu lama menunggu sampai kesempatan itu lewat begitu saja. Dan pesan spiritualmu sangat berurutan ya. Kamu diminta untuk kembali mengenali siapa dirimu sebenarnya, meminta impian itu dibuat lebih nyata, menunjukkan bahwa ada sesuatu dari masa lalu atau pola lama yang tidak perlu terus dibawa, dan akhirnya kalau dirangkum secara keseluruhan menjadi satu kalimat. Kenali dirimu, rapikan mimpimu, lepaskan apa yang sudah tidak sesuai, lalu berani untuk memulai sesuatu yang memang kamu tahu ingin kamu jalani. Ya, dan menariknya pesan ini membawa kita kembali pada tema yang sudah muncul sejak awal Leo season, bukan tentang menjadi orang lain, bukan tentang membuktikan sesuatu kepada semua orang, tetapi tentang menjadi lebih jujur terhadap apa yang sebenarnya kamu ingin. Sekarang kita sudah sampai di bagian akhir ya, setelah semua yang kita lihat dari energi Leo, kehidupan, cinta, karir, finansial, kesehatan, dan pesan spiritual. Lalu sebenarnya Leo sedang menuju kemana? Leo, kita sudah melihat cukup banyak sisi dalam perjalanan kamu. Sekarang kita tutup reading ini dengan 3 kartu terakhir untuk melihat gambaran akhirnya. Buat kamu yang merasa sedang berdiri di depan sesuatu yang baru tetapi masih ragu, apakah kamu siap memulainya? Kartu ini membawa pesan yang sederhana. Tidak semua hal harus kamu ketahui jawabannya terlebih dahulu. Ada fase ketika kamu hanya perlu mengakui kalau bab yang lama sudah selesai dan kamu ingin mencoba sesuatu yang berbeda. The Fool juga bisa berkaitan dengan keberanian untuk memberikan kesempatan kepada dirimu sendiri. Bisa berupa pekerjaan baru, lingkungan baru, hubungan baru, perjalanan baru, atau keputusan pribadi yang selama ini belum pernah kamu ambil. Dan yang paling penting, jangan membawa rasa takut dari pengalaman lama sebagai satu-satunya dasar untuk menentukan masa depan kamu. Buat kamu yang saat ini sedang mengalami banyak hal sekaligus ya, kartu ini menunjukkan bahwa tidak semua harus langsung kamu pilih dan membuang yang lainnya. Enggak ya. Ada kemungkinan kamu sedang membagi perhatian antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, pekerjaan dan bisnis, hubungan dan karir, atau beberapa pilihan yang sama-sama penting. Yang dibutuhkan adalah mengatur prioritas dengan lebih baik. Tidak semua hal harus mendapatkan porsi yang sama. Tentukan mana yang memang membutuhkan perhatian sekarang, mana yang bisa menunggu, dan mana yang sebenarnya sudah waktunya untuk dikurangi. Ya. Dan terakhir adalah buat kamu yang sedang menunggu sebuah kesempatan nyata, kartu terakhir ini sangat menarik ya. Potensi awal yang nyata, bisa berupa pekerjaan baru, peluang bisnis, pemasukan baru, proyek, kesempatan belajar, atau sesuatu yang secara perlahan dapat memberikan hasil yang nyata. Ini bukan energi yang hanya berhenti pada ide ya. Ada sesuatu yang memang bisa kamu pegang dan bisa kamu kembangkan. Dan menariknya, kartu ini sangat nyambung dengan sesuatu yang di awal reading ya. Kita memulai Leo season dengan keinginan membangun sesuatu yang lebih bernilai dan kita menutupnya dengan sebuah benih baru yang memiliki potensi untuk tumbuh menjadi sesuatu yang nyata. Dan kalau ditarik seluruh reading hari ini sebagai satu garis besar, ada pola yang cukup jelas ya. Sebuah awal baru bisa terbentuk kalau kamu berani memberi ruang untuk sesuatu yang berbeda sambil tetap mengatur kehidupanmu dengan lebih bijak. Ada peluang yang bisa menjadi nyata, ada sesuatu yang bisa dibangun, dan ada kemungkinan Leo season ini menjadi titik awal dari sesuatu yang hasilnya akan terasa jauh ke depan ya. Jadi Leo, kalau sepanjang reading ini ada sesuatu atau ada satu bagian yang paling terasa menggambarkan keadaan kamu,
Tamala ingin kamu menceritakan di kolom komentar ya. Tulis pengalamanmu dan mungkin saja Leo yang lain juga sedang berada di fase yang sama. Dan sebelum itu, kembali Tamala ingatkan jangan lupa untuk subscribe dan memberikan komentar. Oke? Terima kasih sudah hadir dan mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Aku Tamala, tarot leader kesayangan kamu. See you!